record dulu. Nah, komponen biaya modal ya. Kalau tadi sudah bahas biaya modal saham biasa, ini kita bahas biaya modal hutang. Cost of debt. Atau ini KD ya, D itu debt. Terusnya ini sigma, di mana ada besarnya bunga yang dibayarkan pada periode waktu T, ditambah nilai pelunasan pokok utang pada periode T, kemudian dibagi 1 ditambah biaya modal utang sebelum pajaknya. Nah, yang nanti untuk biaya modal utang setelah pajak itu dikalikan dengan 1 dikurang tingkat pajak ya. Sedangkan PO adalah harga jual surat utang pada saat diterbitkan atau nilai, biasanya nilai nominal ya yang tercantum di surat utangnya. Ini PPT-nya sedikit macet ya. Tuh, kenapa? Mungkin saya harus hapus yang ini. Saya lanjut ya. Nah, kalau hutang obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan kemudian dijual nanti melalui lembaga perusahaan efek ya, nanti ada disebut nilai nominal ya. Waktu materi penilaian obligasi kita ada bahas juga ya. Kemudian pada saat dijual bisa premi atau diskonto. Misalnya ya, kalau sebelum pandemi bunga kupon obligasi kan 9% ya atau 8%. Kemudian di tahun 2020-2021 itu sekitar 6%. Nah, kamu mempunyai surat obligasi, kamu memiliki surat obligasi dengan kupon 9% tahun 2019 contohnya. Nah, kalau kamu jual sekarang, di mana tingkat suku bunga obligasi rata-rata 6%, pasar akan menghargai obligasimu lebih tinggi. Atau kalau kamu jual, kamu akan mendapatkan premi atau ini premi ya, nilainya lebih besar daripada nilai kamu beli obligasi. Tapi kalau suku bunga sekarang jadi 10%, sedangkan surat obligasi yang kamu pegang itu dengan kupon rate-nya 8%, pasar berarti kan akan suka membeli yang obligasi yang sekarang ya, yang diterbitkan tahun sekarang, sehingga surat obligasi yang kamu punya kalau dijual di pasar akan turun harganya atau mengalami diskonto ya. Nah, ini itu ya tentang premi dan diskonto. Nah, selanjutnya besarnya biaya modal untuk hutang ya, dari sumber pendanaan hutang setelah pajak dapat dihitung dengan rumus KD, ini pakai tanda bintang ya. 1 dikurang T tingkat suku bunga, kemudian dikali biaya bunga atau kupon obligasi ditambah 1/N dikali nilai nominal obligasi dikurang harga jual obligasi harga pasar ya. Kemudian dibagi setengah.
Nah, ini sedikit belibet ya rumusnya. Jadi ada nilai jatuh tempo, lama jatuh tempo, nilai pasar, bunga kupon. Bunga kupon itu kupon rate dikali nilai jatuh temponya. Nah, yang ketiga, sumber pendanaan dari saham biasa atau preferred stock. Jika perusahaan mengeluarkan saham istimewa atau KP ya, preferred stock, nanti dapat dihitung rumusnya ada sedikit persamaan dan perbedaan dengan saham biasa ya. Kalau saham istimewa ini biasanya dijanjikan dividen tetap diterima. Dividen saham istimewa dibagi harga jual saham istimewa, mirip sih sebenarnya. Kemudian kalau biaya modal untuk dari modal sendiri perusahaan, yaitu dari laba ditahan ya, KR. R-nya ini return earning. Besarnya nanti dianggap sama dengan biaya modal saham biasa yang telah beredar. Yang pakai pendekatannya ini. Ada 3 itu. Nah, kalau tadi itu masing-masing komponen biaya modal ya. Nah, biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost ya. Ini nanti dari ketiga komponen tadi ada saham biasa, ini KE efek, dari utang setelah pajak, ini debt ya. Kemudian saham istimewa atau preferred stock, ini yang dilambangkan dengan P, dikali masing-masing proporsinya dalam modal perusahaan, dalam proporsi modal perusahaan. Saham ada berapa dibagi total modal ya, modal dari saham, utang, dan saham biasa. Ini masing-masing. Utang begitu, saham biasa, saham istimewa seperti itu. Oke. Kemudian ada istilah marginal cost of capital. Nah, struktur modal optimal suatu perusahaan ya, itu misalnya terdiri dari 30% utang, 10% saham preferen, dan 60% saham biasa. Agar struktur modalnya tetap bisa dipertahankan, nanti ini agak panjang ya, maka setiap tambahan dana baru yang diperoleh itu sebesar Rp1 marginal harus terdiri dari 30 sen utang, 10 sen saham biasa, dan 10 sen saham istimewa, 60 sen saham biasa. Saham biasa ini dari pendanaan internal, termasuk juga laba ditahan. Nah, jika komponen biaya modal atau cost of capitalnya tetap, maka biaya modal rata-rata tertimbangnya akan tetap sama. Besarnya biaya modal rata-rata tertimbang tidak akan bisa tetap dipertahankan jika kebutuhan dana perusahaan dalam satu periode tertentu semakin besar ya, di mana nanti laba ditahan tidak mencukupi untuk sesuai porsi ya. Nah, karena komponen cost of capitalnya juga mengalami peningkatan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dan penawaran. Nanti kita melihat nih kapan ada perubahan weighted average cost of capital. Contohnya ini perusahaan merencanakan investasi sebesar 100 juta, kebutuhan dana tersebut akan dibiayai utang 30%, saham istimewa 10%, modal sendiri 60%.
Modal sendiri dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu laba ditahan dan penerbitan saham biasa baru. Biaya utang setelah pajak 6%, saham istimewa 10%, dan laba ditahan 15%. Jika modal sendiri dipenuhi dari sumber laba ditahan, sumber laba ditahannya 60% ya. Jadi kita WACC-nya bisa dihitung, tinggal menghitung nih ya. %-nya 30% dikali biaya utang setelah pajak, 10% dikali biaya saham istimewa, kemudian 60%, ini 0,6 dikali biaya saham biasa, ini laba ditahan ya. Kemudian jika laba ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana modal sendiri, maka perusahaan akan menerbitkan saham baru ya, dengan biaya 16%. Penerbitan saham baru lebih mahal ya. Nah, bisa kita hitung WACC dengan menerbitkan saham baru, porsi 0,6 ini jadi kali 16%, sehingga totalnya WACC menerbitkan saham baru 12,4% ya. Jadi ada peningkatan WACC dari 11,8 menjadi 12,4. Nah, ada masalah bagaimana berapa jumlah dana baru yang dapat diperoleh perusahaan sebelum melebihi laba ditahan yang dimiliki perusahaan dan memaksa perusahaan menerbitkan saham baru. Nah, ini kita anggap perusahaan memperoleh laba 20 juta ya. Kemudian dari laba itu punya kebijakan membayar dividen sebesar 40% dari laba, yaitu 8 juta. Sehingga laba ditahan yang bisa dipakai itu sisanya 60% kali 20 juta adalah 12 juta ya. Nah, berapa banyak jumlah dana baru yang terdiri dari utang, saham istimewa, dan laba ditahan 12 juta yang bisa diperoleh sebelum jumlah laba ditahan terlampaui dan memaksa perusahaan menerbitkan saham biasa baru atau breakpoint. Jika misalnya jumlah dana barunya sebesar X ya, kemudian 0,6 dikali X itu adalah laba ditahan sama dengan 12. Maka X-nya dapat dihitung atau breakpoint. 12 dibagi 0,6, breakpoint-nya adalah 20 juta. Nah, total dana yang dapat diperoleh perusahaan sebelum terjadi peningkatan WACC adalah sebesar 20 juta ya, terdiri dari utang baru 0,3 porsinya yaitu 6 juta, saham istimewa 10% atau 2 juta, laba ditahan 60% 12 juta ya. Jika kebutuhan dana perusahaan lebih besar dari 20 juta, maka 60%-nya harus berupa modal sendiri yang diperoleh dari penerbitan saham baru. Biayanya tadi 16%, WACC-nya meningkat,
Itu tadi 12,4 ya. Nah, ini kita bisa gambarkan perubahan WACC-nya. Ini adalah jadwal marginal cost of capital ya. Di titik ini yang garis putus-putus, poin di mana laba ditahan atau retain earning sudah dihabiskan ya, yaitu 12 jutanya. Jadi kekurangannya harus menerbitkan saham biasa baru. New capital ini WACC dalam persen. Nah, setelahnya, oke, dalam mengevaluasi proyek investasi yang bersifat independen, menentukan proyek mana dilaksanakan, alternatif proyek tersebut perlu disusun berdasarkan urutan kriteria hasil evaluasi seperti IRR, kemudian dibandingkan dengan cost of capital ya, yang pada gambar ini. Nah, dari kombinasi ini, ya, gambar ini, hasil perhitungan IRR, proyek A, B, C, D. Itu namanya jadwal investment opportunity set. Schedule peluang investasi ya, grafik dari sejumlah proyek yang diurutkan berdasarkan internal rate of return ya. Jadi ada proyek A, proyek B, proyek C, proyek D. Nah, dari gambar ini, sedangkan ini marginal cost of capital dengan pendanaan modal sendiri, kemudian ini sudah menerbitkan saham biasa baru dari tambahan dana dari luar ya, MCC naik. Jika dilihat dari kombinasi dua grafik ini, maka investasi yang layak itu IRR-nya lebih besar dari WACC, di mana yang memenuhi adalah proyek A, proyek B, proyek C. Sedangkan proyek D, sebelum penambahan saham biasa baru juga sebenarnya ini lebih kecil ya. Setelah penambahan saham biasa baru, pendanaan eksternal, ini malah sangat ditolak ya. Tidak diterima karena IRR-nya lebih kecil dibandingkan WACC. Nah, jadi dari sini dengan kombinasi kurva MCC dan IOS ya, jadwal schedule atau jadwal peluang investasi ya yang dimiliki oleh perusahaan, maka dapat ditentukan keputusan penganggaran modal yang optimal. Nah, jadi apa yang kita tarik ringkasan untuk materi hari ini ya, biaya modal itu merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan ya, atau disebut minimum required rate of return atas investasi yang dilakukan pemilik modal. Dari sisi pengusaha yang membutuhkan modal akan membebankan biaya modal masing-masing berdasarkan, bisa dihitung biaya modalnya dari sumber dana ya, ada komponen cost of capital dan satu lagi biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Kalau weighted average cost of capital ditentukan oleh dua faktor, biaya modal dari masing-masing sumber dana, kemudian struktur modal perusahaan. Nah, kalau MCC ini tadi merupakan perubahan biaya rata-rata tertimbang sebagai akibat tambahan Rp1 sumber dana. Kemudian dalam menilai kelayakan suatu usulan investasi, biaya modal MCC digunakan sebagai tingkat diskonto pada metode NPV dan sebagai cut-off rate pada metode IRR. Kita juga bisa mengkombinasikan
marginal cost of capital dan investment opportunity set. Ya. Schedule peluang investasi dalam mengevaluasi. Oke, itu saja untuk